Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-temannya gabung, hari ini adalah pengganti dari yang hari Senin libur ya. Kebetulan juga jamnya untuk kelas B. Jadi untuk mata kuliah teknologi produksi kapal lanjut, materinya adalah breakdown proses approach atau pendekatan. Ya, di 3 kali pertemuan sebelumnya, breakdown proses yang pertama adalah preliminary atau pendahuluan ya. Yang hari ini pendekatannya bagaimana? Cara pendekatan terhadap breakdown proses yang di pembangunan kapal atau manufaktur kapal dikenal sebagai product oriented work breakdown structure atau PWBS. Nah, pendekatannya ada dua ya, yaitu dual grouping. Pendekatan terkait manajemen cycle itu ada estimasi, planning, scheduling, executing, dan accounting. Estimasi itu memperkirakan atau memprediksi ya, estimasi. Kemudian planning ada perencanaan, scheduling, penjadwalan, executing, pelaksanaan, dan accounting itu adalah perhitungan pembiayaan atau RAB, RAB atau rencana anggaran biaya. Kemudian cost classification untuk material dan manpower itu harus berdasarkan sistem. Yang pertama adalah work package berdasarkan product aspect, cost classification berdasarkan product resource. Jadi klasifikasi untuk pembiayaan itu yang terkait material dan manpower itu harus didasarkan dengan sistem. Paling gampang begini ya. Untuk material itu kan terdiri dari dua di pembangunan kapal, di manufaktur kapal itu ada dua. Yang pertama adalah hal construction-nya, yang kedua adalah outfitting. Outfitting itu terinclude elektronika, permesinan, elektrik, kemudian kelengkapan ya. Kemudian selain hal construction. Nah, itu basis pembiayaannya biasanya hal construction 30% hingga 40% dan outfitting itu 60% hingga 70%. Dan untuk manpower berdasarkan sistem ini yang dimaksudkan adalah jika pekerjaannya hal construction 30% untuk material, maka pembiayaan untuk manusia untuk tenaga kerja di hal construction itu sama. Maka mendapatkan budget juga berdasarkan sistemnya yaitu 30%. Untuk outfittingnya 60% sampai 70%. Nah, ini untuk work package berdasarkan produk aspek ya, yang di minggu kemarin work package ya, paket pekerjaan itu berdasarkan produknya. Outputnya apa? Tingkat kesulitannya bagaimana? Jadi ada beberapa item ya. Kesamaan pengerjaannya, kesamaan area, kesamaan zona, kesamaan dari area dan juga tingkat dari kesulitan. Terus kemudian cost classification berdasarkan product resource. Nah, pengklasifikasian terhadap harga atau biaya itu berdasarkan product resource atau sumber daya dari produk. Nah, ini yang paling gampang yang tadi ya, bahwa pengklasifikasian dari pembiayaan itu berdasarkan asal usul dari produk resource-nya. Kalau dia outfitting ya, maka biayanya juga tinggi, tergantung tergantung dari resource yang dimiliki, asal usul dari resource-nya. Kemudian untuk design and material definition, transformation oriented dimulai dengan block plan for hull construction,
basisnya adalah zona. Block plan flow hal construction basisnya adalah zona. Ini salah satu yang paling gampang apa namanya kita dekati block plan flow hal construction berbasis zona. Di pembangunan kapal bantu rumah sakit itu ada 7 zona ya, 7 zona. Zona 1 itu adalah area mesin, zona 2 area kalkulur, zona 3 zona 1 itu area permesinan, kemudian zona 2 adalah area cargo hold bagian belakang, zona 3 adalah area cargo hold bagian depan, zona 4 area forepart atau forecastle deck itu, zona 4. Kemudian zona 5 itu akomodasi yang bagian belakang, dan kemudian zona 6 akomodasi bagian depan, kemudian zona 7 adalah upper akomodasi. Ada 7, itu cara pembagian dari zona. Nah, zona ini menjadi penting karena zona itu sebenarnya ring block. Jadi memangnya zona 1. Zona 1 berarti pada area itu keseluruhan dari blok itu harus jadi berdasarkan perencanaan block plan-nya. Nanti apakah di zona 1 perlu dibagi menjadi beberapa blok? Nah, itu yang paling penting adalah membagi dahulu berdasarkan zonanya. Kemudian yang kedua adalah composite drawing untuk outfitting berbasis sistem. Composite drawing. Sampai pada saat ini kan sedang menggambar di tugas gambar isometri pipa dan sistem pipa, isometri dan sistem pipa. Yang kedua, semester ini kan menggambar rudder, steering tube, dan perporosan. Itu sistem. Jadi berdasarkan sistem. Kan tetapi yang dimaksud dengan composite drawing itu adalah sama ya ketika kita menggambar denah kamar mesin itu ya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah draftingkan gambar dari RU. Pindahkan gambarnya dari RU ke kanan. Maka gambar denah kamar mesin sebenarnya adalah composite drawing. Sama nanti seperti gambar isometri pipa. Itu sebenarnya adalah composite drawing. Composite drawing itu adalah ada hal construction-nya, juga ada outfitting-nya. Ini namanya composite drawing. Nah, composite itu yang kemarin kita pelajari di denah kamar mesin, drafting yang kita lakukan hanya untuk memastikan bahwa area untuk pemasangan peralatan di area kamar mesin itu tidak bertumpuk atau ada akses manusia yang logikanya adalah cukup logis untuk penataannya. Akan tetapi gambar tersebut tidak bisa dikatakan sebagai komposit jika konstruksi yang ada di draftingnya itu tidak sampai ke tebal plat. Nah, composite drawing itu sebenarnya adalah gambar hal construction yang dari gambar penambang melintang itu sudah menjadi blok dan di dalamnya sudah ada outfitting-nya. Ada permesinannya, ada perpipaannya. Ini namanya composite ya. Ini transformasi in accounting ya. Jadi ini gambar standar untuk pembasisan di manajemen cycle berdasarkan product oriented work breakdown structure ya. Design and material development are aspect of planning. Jadi desain dan material itu adalah salah satu aspek untuk perencanaan. Material procurement is a part of executing as is producing. Jadi kalau desain dan material, perencanaan material ya, definisi dari desain dan material itu dalam tahapan rencana. Ini ya, dalam tahapan rencana. Akan tetapi ketika pesan material itu salah satu tahap dari eksekusi atau pelaksanaan produk tahapan pembangunan kapal. Ini yang dimaksudkan dengan sistem dan zona ini dievaluasi ya. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah estimasi, kemudian perencanaan, kemudian penjadwalan, pelaksanaan, dan kemudian ada yang terakhir adalah evaluasi.
di minggu kemarin yang di preliminary kita sudah sempat bahas. Nah, ini adalah kartu kontrol. Kartu kontrol kalau sampai lihat standar untuk tahapan pembangunan untuk memastikan bahwa kontrol terhadap semua tahap pekerjaan di setiap stage, di setiap tahap itu tidak lepas dari kontrol. Kalau sama lihat total sistem, kemudian di sini ada uh, sistem zone, kemudian detail design. Ini sama seperti yang di awal kita berikan contoh bahwa area zona di kapal itu dibagi-bagi menjadi zona-zona. Kapal dibagi-bagi menjadi zona. Kemudian pertama ada basic design, functional design, kemudian transition design. Kemudian dibagi-bagi lagi di basic design itu apa saja yang harus dilakukan ya. Sampai detailnya aja. Yang masuk. Ini kalau kita detailkan ada total sistem strip zone, zona, strip area, strip stage. Kalau untuk tahapan desain, basic design, functional design, transition design, kemudian detail design dalam kurung working drawing. Nah, working drawing inilah atau production drawing inilah yang sebenarnya untuk panduan bekerja. Ada pembagiannya ada assembly plan, sub assembly plan, cutting plan, assembly plan, untuk curved ya, curved panel, atau yang ini untuk flat panel, sub assembly plan, cutting plan, superstructure assembly plan, sub assembly plan, cutting plan. Nah, ini detail dari untuk gambar yang komposit. Ini area komposit drawing. Di sini ada piping and component arrangement yang sebenarnya adalah gabungan dari gambar pipa dan component arrangement yang dimasukkan ke dalam gambar konstruksi. Piping and composite arrangement, piping arrangement, component arrangement, wiring arrangement, component arrangement. Ini untuk deck, ini untuk akomodasi, ini untuk machinery, yang ini untuk electrical. Outputnya pipe cutting plan, pipe piece manufacture plan, kemudian material list, komponen manufacture and purchase plan, kemudian kabel cutting plan. Ini apa namanya gambar diagramatik lama yang sampai sekarang pun di galangan kapal itu pasti dipakai. Sejauh mana composite drawing ini atau composite drawing atau gambar-gambar gabungan dari hal construction dan outfitting ini diterapkan di galangan, sejauh mana tingkat dari resource yang ada. Resource itu dipahami sebagai tingkat dari teknologi yang ada, apa namanya, tingkat skill dari apa namanya tenaga kerja, kemudian tingkat dari kelengkapan peralatan dan fasilitas utama dari galangan kapal, dan kemudian tingkat pemahaman manajerial dari manajemen galangan. Maka itu tergantung dari karakteristik, ya, itu yang dimana karakteristik galangan. Apakah bisa diterapkan composite drawing di galangan tertentu? Belum tentu bisa, walaupun sebenarnya secara resource sama, belum tentu, karena budaya juga menjadi atau kebiasaan ya, kebiasaan di galangan tersebut itu juga mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan dari orang yang bekerja. Lebih gampangnya nggarap outfitting aja, lebih gampangnya nggarap hal construction saja, itu kebiasaan, adat kebiasaan, dan kemudian menjadi budaya kerja di galangan kapal tersebut. Nah, ini pembagian berdasarkan where the zone outfit method atau ZOFM, where the zone outfitting method is used. Design and production are organized to specialize by fabrication and assembly problem associated with deck, accommodation, machinery, and electrical outfitting. This conform with a basic tenet of group technology, GT, in example matching classes of problem to sets of solution. Jadi ini sudah ngomong zona after part, zona
cargo hold, and forward, zona accommodation. Yang ini area machinery. Nah, di daerah semua itu ada electrical. Nah, grup outfitting dari ship design department. Ada deck outfitting design group, accommodation outfitting design group, machinery outfitting design group, electric outfitting design group, yang output dari beberapa departemen, itu yang menjadi nanti gambar-gambar komposit yang ada di departemen produksi yang bisa lintas. Jadi umumnya departemen desain untuk outfitting itu juga sampai ke production planning and engineering group. Di mana di departemen produksi, di outfitting departemen, di departemen produksi ada bengkel fabrikasi pipa, kemudian bengkel deck outfitting section, kemudian outfitting AO ya, AO, kemudian MO, ini bengkel nih, EO, kemudian PPC itu kalau di di divisi produksi sebagai departemen tersendiri, PPC, atau kalau di sini Production and Planning and Engineering Group. Di engineering itu masuknya ke PPC, departemen PPC. Ini gambaran dari bagaimana cara pembagian dari desain, yang kemudian output dari desain itu nanti masuknya ke divisi produksi di mana. Nah, pada saat producing atau memproduksi, pada dasarnya hal construction adalah single trade, tetapi pada integrasi hal construction dan outfitting, prosesnya harus mengikuti composite design. Kalau sampai lihat di gambarnya di semester kemarin itu ya gambar gambar penampang melintang ya, atau kalau di S1 dikenal sebagai steel plan, yang mulai dari penampang melintang, penampang memanjang atau midship section, kemudian longitudinal section, dan kemudian cell expansion atau bukaan kulit, itu dikenal sebagai steel plan atau perencanaan konstruksi baja. Nah, gambar output dari hal construction itu single trade. Single trade itu artinya apa? Satu tipe pekerjaan atau satu kelompok yang sama. Tapi pada integrasi pekerjaan yang sudah gabungan antara hal construction dan outfitting, proses line di dalam assembly, bengkel assembly itu di dalam indoor itu harus mengikuti composite design. Kapan harus dimasukkan outfittingnya di dalam hal construction? Maka sebenarnya orang-orang hal construction, para pekerja ya, para tenaga kerja di hal construction juga harus memahami pekerjaan-pekerjaan outfitting yang sebenarnya juga sejauh area tersebut nanti akan dipasangi di composite drawing-nya, gitu ya. Contoh ya, di bengkel assembly, kalau sudah saatnya, namanya di sub assembly sudah saatnya harus dipasang penetrasi pipa, maka di gambar outfitting, di gambar composite drawing di bengkel sub assembly, pihak para tenaga kerja di bengkel sub assembly tersebut itu juga harus paham bagaimana cara membaca gambar komposit, di mana penetrasi pipa harus dipasang dan dia sendirilah yang harus memasangnya. Karena gambar komposit itu tenaga kerja tidak berbeda antara kalau single trade itu tugasnya dari tenaga kerja di sub assembly ya hanya sub assembly. Akan tetapi kalau sudah ngomong komposit, itu tenaga kerja di sub assembly seharusnya memasang juga di sub assembly. Akan tetapi yang terjadi di galangan tidak. Jadi orang hal construction di bengkel indoor tetap menggarap hal construction. Nanti orang-orang dari bengkel outfitting yang pipa itu nanti akan bergerak ke dalam bengkel assembly, sub assembly, dan assembly untuk memasang penetrasi yang kemudian sebenarnya logikanya sebenarnya benar, tapi nanti akan memanuver orang dari bengkel outfitting ke dalam indoor juga membutuhkan waktu dan juga membutuhkan
koordinasi antar lini yang sebenarnya lebih rumit karena masih ada pekerjaan-pekerjaan di construction. Ini contoh dari pembagian zona dari kapal ya, dari kapal yang ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Kalau zona 3-nya bisa dibagi-bagi lagi, maka nanti menjadi zona yang berbeda ya. Bisa jadi nanti zonanya 2A, 2B, 2C, 2D yang didetailkan dalam pekerjaan yang komposit tadi ya, desain komposit. Itu masing-masing zona itu ditanggung-jawabi oleh lini-lini tertentu, departemen tertentu. Ini setelah dari pembagian dari desain, kemudian perencanaan, setelah itu scheduling. Nah, scheduling itu principal event schedule. Jadi apa yang harus dipahami terkait event-event yang prinsip dari pembangunan kapal. Kegiatan-kegiatan yang prinsip. Contoh kegiatan prinsip ya. Kalau di mata kuliah kita yang di mana? Marine Survey and Inspection, kick-off meeting. Kick-off meeting ini dalamnya kan ada kapan harus first cutting. Nah, first cutting itu event prinsip atau event esensial, event prinsip. Kemudian di dalam Marine Survey kan ada juga namanya key laying. Nah, key laying ya, blok minimal 50 ton. Nah, itu event prinsip. Kemudian ada yang namanya setelah itu pengapungan atau shifting atau launching. Nah, itu event prinsip. Kemudian delivery ya. Mulai dari tanda tangan kontrak. Nah, tanda tangan kontrak itu event prinsip. Nah, pemahaman terhadap jadwal event-event prinsip. Nah, ini yang harus dipahami untuk perencanaan penjadwalan. Kemudian dari prinsip-prinsip ini muncul kemudian yang pertama adalah block erection master schedule atau jadwal dari master schedule untuk block erection. Jadi bloknya kapan harus di erection. Berdasarkan zona-zona tadi ya dibagi-bagi menjadi blok. Yang kedua adalah on-board outfitting master schedule. Master schedule atau jadwal utama untuk pekerjaan on-board outfitting. Kemudian monthly schedule ini diturunkan ya, diturunkan. Monthly schedule adalah jadwal bulanan. Kemudian ada yang kemudian weekly schedule, jadwal mingguan. Untuk pekerjaan IHUP, Integrated Construction Outfitting and Painting, maka juga harus muncul yang namanya IHUP Master Schedule. Yang kemudian IHUP Master Schedule ini bisa bergerak ke kanan sebagai Block Assembly Master Schedule. Jadi kapan blok-blok itu harus mulai dibangun dan kapan harus diselesaikan. Kemudian on unit outfitting master schedule, on block outfitting master schedule, monthly turun lagi menjadi monthly schedule, dan kemudian weekly schedule. Ini yang penjadwalan untuk bagaimana tata cara urutan dari penjadwalan. Di semester kemarin ketika sampai merancang penjadwalan untuk reparasi kapal, itu sudah disebutkan pekerjaan-pekerjaannya untuk reparasi kapal itu apa saja. Nah, Sampan membuat yang namanya master schedule, walaupun waktunya terlalu pendek. Untuk satu kali pembangunan satu kapal itu biasanya rata-rata 2 tahun sampai 4 tahun. Maka master schedule dari masing-masing lini pekerjaan itu harus teliti dan melibatkan komposit drawing tadi ya. Nah, setelah dari penjadwalan, kemudian ada yang namanya controlling atau kontrol itu pengendalian. Zone oriented scheduling harus dikontrol pada aliran kerja. Tujuannya adalah meminimalkan buffer. Nah, kalau di tahapannya kemarin kan ada identifikasi material pada, kemudian inspeksi pada. Nah, controlling itu sebenarnya itu pengendalian. Jadi agar tidak terjadi buffer. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap controlling ini? Banyak pihak, PPC juga bertanggung jawab, orang produksi, departemen produksi juga harus bertanggung jawab. Dan QAQC itu juga penginput data. Dari pegangan dari teman-teman inspektur mutu,
di departemen QC dan QA sebenarnya juga master schedule dari production drawing itu ya. Jadi kapan bloknya selesai, maka sehari atau 2 hari sebelumnya dia sudah mulai memeriksa. Nah, ketika ada molornya material yang datang, tidak selesainya produksi, maka pekerjaan di pekerjaan di inspektur mutu itu dia menginput data, nanti membuat laporan dari berdasarkan seharusnya bloknya sudah selesai dan sudah harus diperiksa, ternyata belum selesai dan belum bisa diperiksa. Nah, kemudian akan menjadi evaluasi. Nah, untuk costing, zone oriented memiliki pendekatan costing dengan konsep yang rasional, baik tangible maupun intangible, baik system based maupun zona based. Tujuannya adalah cost control. Nah, konsepsi untuk zona oriented, zona oriented ya, ZOFM, zona oriented terhadap auditing method ya, itu memiliki konsep yang rasional karena basisnya adalah basis sistem. Orang hal construction mendapatkan budget sekian, orang auditing mendapatkan budget sekian. Nah, itu berdasarkan produk resource-nya, harganya materialnya itu orang mengerjakan material yang harganya lebih mahal, maka biayanya itu pasti jauh lebih mahal. Nah, apakah pekerjaan dari material yang mahal itu akan lebih panjang? Nah, itu tergantung tingkat kesulitan. Nah, ini yang kemudian zona oriented itu rasional sekali di situ. Kemudian yang dimaksud dengan nilai konsep yang rasional baik tangible maupun intangible. Tangible itu bisa dihitung atau bisa diukur. Intangible tidak bisa diukur. Intangible tidak bisa diukur itu delivery itu tidak ada nilai apapun yang bisa diukur karena seremoni serah terima kapal itu biayanya mahal. Tapi itu intangible. Kalau nggak ada itu ya orang tidak mau datang dan kemudian menandatangani berita acara serah terima kapal. Makanya kalau serah terima kapal, kalau saya melihat di seremonialnya itu tampak wah begitu, mewah sekali. First cutting pun atau pemotongan pertama plat untuk pembangunan kapal itu dibuat sedemikian rupa menjadi wah. Nah, biaya-biaya yang terlibat di sana itu sebenarnya intangible, nggak bisa dihitung sebenarnya, nggak logis, tapi intangible-nya bisa dihitung. Kenapa? Karena banyak orang penting-penting yang diundang, yang kemudian dia mau tanda tangan first cutting. Sama delaying juga, kenapa harus menjadi wah ya? Karena intangible-nya itu nggak bisa diukur. Perasaan orang senang, ya. Perasaan orang senang itu nggak bisa diukur. Perasaan orang bahagia, perasaan orang wah sudah tercapai itu nggak bisa. Prestasi-prestasi kan intangible. Oh sudah juara, sudah bisa mencapai prestasi. Itu perasaan intangible, nggak bisa diukur. Baik sistem base maupun zona base. Nah, yang paling penting adalah cost control. Makanya di dalam budgeting, rencana anggaran biaya, itu biasanya ditambahkan yang namanya biaya-biaya nggak terduga. Biaya-biaya nggak terduga ya untuk membiayai intangible ini. Nah, tujuan utama dari keseluruhan dari costing ini, costing ya, rencana anggaran biaya adalah cost control, pengendalian budget biaya. Aja sampai nanti terjadi pembengkakan biaya, kapalnya belum selesai, uangnya sudah habis. Oke, ini materi yang yang kedua dari materi hari ini terkait breakdown proses, yaitu pendekatannya bagaimana. Jika ada pertanyaan, saya persilakan, waktunya masih ada. Waktunya berapa menit? Tersisa. Masih belum ada, Pak. Masih belum ada waktu ya? Waktunya tersisa, oke. Waktunya tinggal 2 menit. Tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Sebentar lagi sama ada mata kuliah ya, ada 2 mata kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.